Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melanjutkan sesi podcast kita pada kali ini, yaitu mengenai tema kita yaitu marah dan sabar. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baik ikhwah fillah sekalian, pada sesi kesempatan kali ini kita akan membersamai podcast kita kali ini dengan tema kita yaitu marah versus sabar. Dan di sini kita akan ditemani oleh dua pemateri hebat kita. Yang pertama yaitu ada Akhi Iswandi dari Departemen Kajian Pengembangan dan Wawasan. Mungkin untuk sesi perkenalan kepada Akhi Iswandi dipersilahkan. Baik, Akhi Iswandi. Ya. Bisa perkenalan dulu, Pak, untuk apa? Oke. Istilah yang kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, ikhwah fillah. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Iswandi dari Divisi Kajian Pengembangan Wawasan ya. Saya angkatan 2020, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Mungkin hanya itu perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Akhi. Untuk pemateri hebat kita selanjutnya ini ada Akhi Muhammad Rifaldo. Mungkin kepada Akhi Muhammad Rifaldo dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Akhi dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kakanda dan Yunda semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldo, berasal dari angkatan 21 jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Mungkin dari Ana itu aja, Bang. Masya Allah, terima kasih nih kepada dua pemateri kita yang telah memperkenalkan diri. Baik, kita masuki ya untuk podcast sesi ketiga kita kali ini. Kita akan mengangkat tema yaitu mengenai marah. Mungkin seperti yang kita ketahui, marah merupakan suatu hak atau sifat yang wajar yang ada dalam setiap diri seseorang. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita dapat belajar nih bersama kedua pemateri kita hari ini. Nah, mungkin untuk memulai pertanyaan pertama itu kita akan ke Akhi Iswandi terlebih dahulu nih, Akhi. Bagaimana sih pandangan Akhi mengenai definisi marah tersebut? Kepada Akhi dipersilahkan. Baik, kepada Akhi Iswandi mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama tadi. Baik, terima kasih ya. Ya, untuk baik. marah sendiri ya. Marah itu merupakan keadaan seseorang yang lagi emosi, adalah bagian dari emosi. Nah, marah ini terjadi karena suatu pertentangan atau ketidaksesuaian dalam diri seseorang terhadap sesuatu gitu. Jadi marah ini timbul karena adanya rasa yang dirugikan atau tidak begitu diperhatikan gitu. Lalu muncullah marah karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masya Allah, terima kasih nih Akhi Iswandi atas jawaban yang telah diberikan. Nah, mungkin ikhwah fillah untuk jawaban selanjutnya kita akan meminta pendapat dari Akhi Rifaldo nih. Menurut Akhi, apa sih definisi marah tersebut? Mungkin kepada Akhi. Kalau dari Ana sendiri nih, Bang, marah itu memiliki definisi sebagai suatu luapan emosi negatif yang dipancarkan oleh suatu individu karena merasa dirinya tidak pantas diperlakukan atau merasa dilecehkan oleh seseorang karena terluka harga dirinya, sehingga apabila ia merasa diperlakukan tidak pantas maka akan menimbulkan suatu amarah dalam dirinya, Bang. Masya Allah, terima kasih nih Akhi atas jawabannya. Menarik sekali ya ikhwah fillah mengenai jawaban kedua pemateri kita tadi. Nah, untuk pertanyaan kedua nih ikhwah, mungkin bisa dijawab dulu oleh Akhi Rifaldo nih ya Akhi. Mengenai pertanyaan kedua nih,
apa-apa saja sih faktor seseorang itu dalam mengungkapkan ekspresinya dalam marah ini? Kepada Akhi Rivaldo dipersilakan. Baik. Adapun faktor-faktor yang dapat memicu marahnya seseorang antara lain seperti merasa dirinya tidak pantas untuk diperlakukan seperti yang dilakukan oleh lawan komunikasinya, sehingga timbul pemberontakan dalam dirinya karena dia merasa bahwa tidak sepantasnya ia diperlakukan dengan secara demikian. Yang kedua, adanya merasa tersinggung atau terluka terhadap harga dirinya karena ia merasa posisinya tidak dihargai ketika saat itu. Apalagi ini Bang, kalau kita dalam berorganisasi nih, nah kita kan kadang-kadang bermusyawarah, kadang-kadang berbeda pendapat, sehingga apabila kadang terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, sehingga kadang itu muncul amarah nih Bang dalam diri kita. Itu aja sih Bang. Masya Allah, terima kasih nih Akhi atas jawabannya. Ya, kepada Ikhwah Fillah, untuk jawaban selanjutnya nih, kita mungkin bisa bertanya kepada Akhi Iswandi nih Akhi. Mengenai pertanyaan tadi nih Akhi, apa saja sih yang menjadi faktor-faktor seseorang dalam mengungkapkan ekspresinya dari marah ini? Kepada Akhi Iswandi dipersilahkan. Baik, terima kasih Ikhwah. Nah, latar belakang seseorang ini, ada pun faktor-faktor penyebab seseorang marah ini dibagi menjadi 3 nih ya. Yang pertama itu faktor individu. Faktor individu sendiri itu lebih ke seseorang yang punya sikap yang temperamental gitu. Jadi mentalnya itu mudah terusik. Nah, sehingga timbulnya sensitif. Nah, rasa sensitif ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi emosinya tak terkendali hingga akhirnya marah gitu. Yang kedua itu dari keluarga, itu pola asuh keluarga ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter pribadi anak atau seseorang. Nah, pola asuh yang baik akan menjadikan kepribadian yang baik juga. Namun sebaliknya, pola asuh yang mungkin tidak baik akan mengakibatkan psikis atau kepribadian anak itu sendiri menjadi lebih temperamental gitu tadi, seperti faktor individu. Nah, yang terakhir itu faktor lingkungan. Nah, ataupun penyebab marah ini terjadi karena lingkungan sekitar, baik itu dari pergaulan, baik itu dari lingkungan pendidikan dan lain sebagainya, yang mungkin bisa menyinggung perasaan dari diri seseorang atau melecehkan seseorang atau mengejek dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi marah gitu karena dia tidak mau atau tidak ingin diperlakukan seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Ikhwah Fillah atas jawaban kedua pemateri kita ini. Nah, kita akan lanjut nih Ikhwah mengenai pertanyaan selanjutnya. Ini sesuatu yang merupakan dekat sebagai kita yang sebagai mahasiswa nih Ikhwah. Sebagai mahasiswa, bagaimana menurut Ikhwah cara agar kita dapat mengatur proporsi marah ini? Agar ketika sedang merasa marah seperti dalam hal perkuliahan, agar perasaan marah tersebut tidak berdampak besar bagi spesies kita sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Ikhwah? Yang pertama nih, kita bisa minta jawaban dari Akhi Iswandi dulu lah. Kepada Akhi Iswandi dipersilahkan. Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita harus lebih dewasa dalam menyikapi marah ini, Ikhwah, karena marah ini bisa menjadi penyebab terjadinya berbagai perlakuan yang tidak baik, yang akan mengundang hal-hal negatif yang dari awalnya suasananya menjadi damai akan menjadi keruh gitu. Nah, untuk sebagai mahasiswa kita, jikalau ekspresi marah bisa terkendalikan, maka lingkungan atau suasana yang terjadi akan terjalin damai itu. Apalagi kita memang diwajibkan ya untuk dakwah gitu, untuk menyampaikan. Nah, menyampaikan ini jangan sampai ada ekspresi marah karena seseorang dan kita itu pendapatnya berbeda gitu. Nah, ketika kita sedang marah, maka yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menenangkan diri. Menenangkan diri. Ambil nafas dalam-dalam. Jangan sampai kata-kata kotor keluar dari kita. Dan cara yang paling ampuh adalah diam. Marah yang paling ampuh adalah diam. Jangan sampai berkata-kata yang tidak baik itu, Ikhwah. Masya Allah, terima kasih nih Akhi Iswandi atas jawaban yang telah diberikan. Nah, baik Ikhwah Fillah, untuk jawaban selanjutnya kita bisa meminta pendapat nih dari Akhi Muhammad Rivaldo. Nah, bagaimana pandangan
Akhi mengenai bagaimana mengatur proporsi marah tadi untuk kita yang sebagai mahasiswa nih Akhi. Pada Akhi Rivaldo dipersilakan. Nah, baik Bang. Untuk mengatur porsi amarah kita sebagai mahasiswa nih. Apalagi kita mahasiswa, kita belajar di kelas, kita belajar juga di organisasi. Nah, apabila kita belajar atau berkumpul di suatu forum, tentunya kita hidup berdampingan dengan berbagai macam perilaku manusia, berbagai macam sifat manusia dapat kita temui. Dan kadang tak jarang juga menimbulkan amarah dari dalam diri kita karena beberapa mungkin tidak sengaja atau melakukan kekhilafan terhadap diri kita. Nah, kadang tersirat amarah karena mungkin dalam suatu kelompok itu merasa tidak dihargai, mungkin dalam suatu kerja kelompok mungkin. Nah, untuk mengatur proporsi amarah sendiri, ada baiknya kita diam, karena diam itu adalah emas. Pepatah mengatakan diam itu adalah emas, karena apabila seseorang itu marah, maka dia akan cenderung bersifat abusif dan agresif, sehingga mengatakan apa yang seharusnya tidak harus dikatakan. Karena kita tidak tahu nih Bang, apabila kita berkata kasar, kita tidak tahu sejauh mana orang itu akan tersakiti oleh kata-kata kita. Karena seperti yang dikatakan pepatah, kita tidak pernah tahu seberapa dalam batu kita buang ke laut, seberapa dalam dia akan jatuh ke dasar laut. Seperti itu hati manusia. Dan juga kata-kata kasar yang kita lontarkan ketika kita sedang amarah itu tidak bisa kita tarik. Kalau berbeda dengan pesan di WhatsApp. Kalau pesan di WhatsApp kan bisa kita tarik, namun kata-kata di dunia nyata tidak bisa kita tarik dan bisa melukai hati seseorang, bahkan menimbulkan amarah, kebencian dan dendam kepada kita. Itu aja sih Bang. Masya Allah, terima kasih nih Akhi atas jawaban yang telah diberikan. Nah, dari yang disampaikan Akhi tadi, saya ada mengambil kata diam nih tadi itu kan. Itu apakah selalu kalimat kata diam itu bisa menjadi solusi ketika kita menahan amarah? Dan jika kita terlalu diam, apakah itu tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut? Mungkin untuk jawaban pertama bisa dari Akhi Iswandi. Pada Akhi dipersilakan. Baik untuk menenangkan suasana, lebih baik kita diam. Diam bukan berarti kalah. Oke. Terus api yang dilawan dengan api itu akan menjadi kobaran api. Tapi api yang dilawan dengan air, maka api tersebut akan padam. Begitulah. Tapi jangan selalu kita diam. Jikalau memang sudah seharusnya kita marah, ya marah. Gitu. Jangan sampai harga diri kita terinjak karena kita diam terus. Ada saatnya kita marah. Jadi marah itu bukan marah yang tidak terkontrol atau tidak terkendali, tapi marah yang bijaksana. Bagaimana marah yang bijaksana? Seperti itu, Ikhwah. Masya Allah, ikhwah billah. Nah, untuk jawaban selanjutnya nih bisa kita minta pendapat dari Akhi Muhammad Rivaldo mengenai diam tadi, Akhi. Bagaimana pandangan Akhi menyikapi marah dalam diam tersebut? Nah, untuk diam dalam keadaan amarah ini Bang, menurut saya diam itu bukannya kita harus selalu diam ya, apabila mungkin orang yang menyakiti kita itu seperti sudah berlebihan, seperti mengejek atau bahkan sampai melakukan kekerasan fisik kepada kita. Nah, diam di sini mungkin dalam batas wajar. Apabila dia mengganggu kita dalam batas wajar, seperti hanya ya ceng-cengin sedikit atau ngejek-ngejek sedikit boleh. Tapi apabila sudah berlebihan, sudah keterlaluan dan bahkan terus menerus berlanjut setiap hari, maka itu boleh saja sih marah, seperti menegaskan bahwa kita tidak suka diperlakukan seperti itu. Bukan marah yang bersikap agresif, bukan harus mengeluarkan kata-kata kasar, tapi lebih menegaskan bahwa kita ini sama-sama manusia. Kita ini sama-sama butuh dihargai. Layaknya kamu, saya juga ingin dihargai dan tidak ingin dihina. Nah, begitu saja sih Bang. Masya Allah, terima kasih kepada Akhi Muhammad Rivaldo atas jawaban yang telah diberikan. Nah, menarik sekali ya ini ikhwah fillah mengenai topik kita hari ini, mengenai marah, yang tentu saja ya, sebagai manusia kita pasti pernah mengalami yang namanya marah. Nah, kita masuki ke pertanyaan selanjutnya nih ikhwah fillah. Sebagai kadar dakwah di kampus, kita tahu dalam berorganisasi perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar.
Bagaimana pandangan antum jika terjadi perbedaan pendapat tersebut? Apakah melakukan perbuatan marah dapat menjadi pengungkapan ekspresi yang baik untuk dilakukan? Nah, untuk jawaban pertama mungkin dapat diberikan oleh Akhi Muhammad Rifaldo. Kepada Akhi Muhammad Rifaldo dipersilakan. Baik Bang, dalam berorganisasi ini kan kita selalu menemukan bahwa berbeda pendapat, berbeda pandangan itu hal yang biasa. Tidak perlu seharusnya kita menyikapi hal sedemikian dengan bersikap marah, karena kita di dalam berorganisasi tidaklah hidup seorang, namun hidup berkelompok bersama individu-individu lainnya. Yang namanya sebuah organisasi kan kumpulan individu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan Bang. Nah, apabila dalam suatu perkumpulan itu kita menemukan bahwa kita ada misalnya dalam bermusyawarah nih, kita berbeda pendapat, kita berbeda perspektif, berbeda pandangan dan lain sebagainya, seharusnya kita menyikapinya dengan lebih dewasa dan bersikap sabar, karena apabila kita bersikap dewasa, bersikap dengan kepala dingin, maka kita akan bisa menghindari konflik. Nah, dengan demikian kita bisa dapat mengontrol amarah, karena apapun yang kita sikapi dengan sikap amarah itu tidak pernah berakhir dengan akhir yang baik, karena apabila sesuatu yang dimulai dari emosi yang negatif maka akan menghasilkan hasil yang negatif pula Bang. Demikian Bang. Masya Allah, syukron nih kepada dua pemateri hebat kita yang atas jawaban yang telah diberikan. Menarik sekali ya ikhwah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini mungkin udah termasuk pertanyaan terakhir nih untuk ikhwah-ikhwah, mengenai apa-apa saja sih yang dapat menjadi tips dari ikhwah agar seseorang dapat mengatur amarahnya. Sebab seperti kita ketahui, amarah merupakan sifat yang ada dalam setiap orang. Untuk jawaban pertama bisa kepada Akhi Rifaldo nih. Bagaimana menurut Akhi? Nah, tips-tips untuk bersikap lebih sabar Bang ya. Iya Akhi. Nah, untuk tips-tipsnya, kalau dari Ana sendiri nih Bang, salah satu tips yang sering Ana lakukan itu apabila ketika sedang dalam keadaan marah, Ana lebih memilih untuk berwudu Bang, karena apabila kita berwudu dalam keadaan marah maka itu bakalan hatinya lebih tenang nih Bang, dari keadaan hati panas, kepala panas, bahkan sedang berapi-api. Mungkin dengan berwudu kita dapat bisa lebih menahan amarah. Dan betul juga kan apabila kita berwudu dengan air, emosi itu kan emosi amarah itu kan ibarat api nih Bang. Nah, apabila kita padamkan dengan air maka emosinya itu akan ikut padam juga Bang. Nah, dan juga apabila kita misalnya lagi dalam keadaan berdiri, kita marah nih. Nah, kalau Ana sendiri apabila lagi berdiri terus marah, Ana lebih memilih duduk Bang, karena apabila duduk itu lebih tenang aja rasanya, lebih bisa santai. Mungkin kita bisa mengajak lawan bicara kita yang telah membuat kita emosi untuk berbicara. Sebenarnya mengapa dia berbuat demikian, mengapa dia sampai berbuat demikian, sampai dia memicu amarah dalam diri kita. Karena apabila kita menyelesaikan suatu persoalan dengan kepala dingin, maka kita akan menghindari konflik dan menyelesaikannya dengan secara kekeluargaan Bang. Itu aja sih Bang. Masya Allah, terima kasih nih Akhi. Menarik sekali ya tipsnya tadi, yaitu menyarankan kita agar ketika kita merasa marah kita harus berwudu agar hati kita tenang nih kan. Nah, menarik nih kalau dari Akhi Iswani, gimana nih apa saja tips dari Akhi mengenai cara kita untuk mengatur amarah nih Akhi? Sebab yang kita tahu kan tadi, amarah merupakan sifat yang ada dalam setiap seseorang. Kepada Akhi Iswani. Nah, untuk tips-tipsnya ya, mungkin yang pertama tadi itu ya harus coba menenangkan diri dulu. Ketika diri kita sudah tenang, maka pikiran kita pun tidak terjerumus ke arah keburukan. Artinya pikiran itu merupakan ujung tombak dari apa yang akan kita lakukan. Nah, itu berawal dari pikiran. Nah, pikiran yang baik akan mendatangkan insya Allah perilaku yang baik. Jadi jika pikiran kita baik atau bisa mengambil pelajaran dari
apa yang telah orang lakukan terhadap kita sehingga kita tidak bisa menahan emosi itu, coba pikirkan apa yang menjadi titik positifnya gitu, hikmah di balik itu, karena setiap masalah, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya gitu. Terus yang seperti tadi ya, mencoba diam, karena diam merupakan salah satu cara mengendalikan emosi diri kan. Nah, terus lagi tipsnya selanjutnya itu memberikan emosi positif. Nah, jadi coba arahkan amarah itu jangan ke orangnya gitu. Coba arahkan amarah itu kayak mengekspresikan diri ke tempat lain, atau melalui olahraga bisa menurunkan emosi marah, atau berkesenian itu bisa menurunkan emosi. Dan selanjutnya itu berlapang dada gitu. Coba berlapang dada terhadap amarah pada diri kita nih, seberat atau sesulit apapun masalah, kita tuh pasti bisa bangkit gitu, untuk membuktikan bahwa kita itu baik-baik saja. Jadi berlapang dada itu bukan berarti menerima semua yang dikatakan orang pada kita, tetapi lebih ke pembuktian gitu, lebih ke pembuktian. Nah, selanjutnya yaitu yang gak kalah penting ya, tipsnya itu coba tersenyum. Karena senyum ini memang dipercaya bisa menurunkan emosi marah itu. Dan selanjutnya, jikalau terlalu amarah, tips terakhir itu bisa menceritakan ke orang yang dipercaya, atau orang yang memang bisa memberi masukan-masukan positif terhadap diri kita. Sekian dari saya. Masya Allah, terima kasih nih dari Akhi Iswan di atas tips yang telah diberikan. Nah, gitu ikhwah. Jadi dari topik pembahasan kita tadi mengenai marah, tentu ilmu-ilmu yang telah disampaikan dari dua pemateri kita tadi sangat luar biasa ya ikhwah. Nah, jadi dari penyampaian kedua pemateri kita tadi, saya selaku host mengambil kesimpulan bahwa marah di setiap umat Islam diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang menghasilkan amal soleh, perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah. Dalam Islam, marah adalah perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Al-Quran dan hadis menganjurkan umat Islam untuk senantiasa menahan amarah. Nah, dari penyampaian pemateri tadi juga disampaikan bahwa marah merupakan suatu emosi normal yang ada dalam diri manusia, seperti cemas, stres. Marah juga sebenarnya bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak buruk. Oleh karena itu, jangan anggap remeh soal bagaimana cara mengatasi marah dalam Islam ini. Emosi atau marah bisa juga diartikan sebagai ketegangan jiwa tidak diinginkan. Marah bisa berdampak negatif pada kesehatan serta hubungan kita sebagai ikhwah fillah. Kita ini